Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Imamat pasal 19 ayat 13. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 perintah yang kita dengarkan di dalam renungan pada hari ini. Yang pertama, janganlah engkau memeras. Yang kedua, janganlah engkau merampas. Dan yang ketiga, janganlah engkau menahan upah harian. 3 hal ini diperintahkan oleh Tuhan sebagai dasar agar setiap orang, setiap manusia, setiap orang percaya memiliki kepedulian kepada sesamanya. Mengapa hal ini diperingatkan oleh Tuhan pada masa itu kepada bangsa Israel atau kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Karena di dalam kehidupan Yahudi pada masa itu ada banyak sekali orang yang dengan tega menahan upah dari seseorang yang bekerja kepadanya. Orang-orang di sana lazim bekerja harian, sehingga upah yang harus diberikan juga harusnya pada hari itu. Namun, yang terjadi pada masa itu adalah ketidakadilan dan penindasan. Ada banyak orang yang bekerja, namun tidak mendapatkan upah pada hari itu. Kadang-kala dibayar pada hari yang kemudian. Padahal, hidup mereka sangat bergantung kepada upah yang mereka terima. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nats hari ini, kata merampas, kata memeras, dan juga menahan upah seseorang mungkin juga terjadi. Tidak secara materi, tetapi boleh saja kita lakukan dengan sikap dan perkataan kita yang menindas orang lain. 3 perintah ini sebenarnya adalah suatu tindakan yang membuat orang semakin tertindas, membuat orang semakin menderita. Suatu tindakan yang membuat orang semakin merana hidupnya. Jadi kalau kita juga melakukan hal yang sama, dengan perkataan kita, dengan sikap kita, orang hidupnya semakin menderita, sesungguhnya kita juga telah melakukan pemerasan, perampasan, dan juga menahan upah harian. Kalau dengan tindakan, ucapan, pikiran, perkataan kita kepada seseorang membuat hidupnya semakin tertekan, kita juga telah melanggar apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada renungan hari ini kita semua diajak untuk menjadi sahabat bagi orang lain. Kita semua diajak untuk menjadi teman bagi orang lain yang mau mengerti, yang mau peduli kepada orang lain. Janganlah kita menjadi orang yang egois, yang tidak memperdulikan keadaan orang lain, yang penting kita makmur dan bahagia. Kita mengatakan atau melakukan segala sesuatu sebebas-bebasnya tanpa memikirkan apakah itu berdampak buruk, apakah itu menyakiti, apakah itu akan membuat seseorang menderita. Firman hari ini mengingatkan kita agar kita tidak melakukannya. Janganlah sekali-kali melakukannya. Terlebih kita adalah orang yang percaya. Kita orang yang beriman kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia berharga di mata Tuhan. Kalaupun Bapak Ibu sekarang memiliki jabatan yang tinggi, ada banyak sekali orang yang bekerja kepada Bapak dan Ibu, biarlah, lakukanlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu juga adalah milik daripada Tuhan. Jangan memeras sesama manusia, mengambil keuntungan daripadanya. Jangan mengambil keuntungan dari orang yang telah menderita, karena itu tidak berdampak baik bagi kita. Mungkin sekarang kita hidup di dalam kebahagiaan,
tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi kelak. Oleh karena itu, biarlah melalui renungan hari ini kita sungguh-sungguh menjadi orang yang peduli. Jadilah orang yang care, yang turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena kalau kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita, maka lakukanlah juga demikian. Itulah yang ditegaskan di dalam firman Tuhan. Apa yang kau perbuat untuk saudaramu, itu jugalah yang harus kita benar-benar perbuat sebagai buah iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, di dalam Alkitab, dalam sebuah catatan Alkitab, orang-orang yang tertindas dan diperas hidupnya akan berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pun membalas tindakan orang-orang dan tindakan para pelakunya. Kalau kita mengingat darah Habel yang tertumpah di bumi, kemudian berseru-seru kepada Tuhan Allah, dan Tuhan mendengarnya. Akhirnya Tuhan sendiri menjadi pembela baginya, dan Tuhan menuntut hukum kepada Kain. Itu sebabnya berhati-hatilah dalam bertindak. Biarlah kita semakin menjadi orang yang takut pada Tuhan. Lakukanlah segala aspek kehidupan kita dengan dasar, yaitu takut kepadanya, peduli kepada sesama, mencintai sesama. Lakukanlah hari ini bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, pencipta langit dan bumi, pencipta kehidupan kami. Setiap hari kami bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia-Mu. Terima kasih hari ini, sabda firman Tuhan kembali kami dengarkan. Meneguhkan iman kami agar kami bertindak, berperilaku seturut dengan kehendak Tuhan. Janganlah kiranya kami menjadi orang-orang yang merampas, memeras, membuat hidup orang lain semakin menderita, membuat hidup orang lain semakin terpuruk. Biarlah kami menjadi berkat, karena untuk itulah Tuhan memanggil kami. Bapa di dalam kerajaan surga, Roh Kudus-Mu kiranya menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Dan pada hari ini kami berserah untuk segala pekerjaan kami, rutinitas yang akan kami lakukan. Tuhan berkatilah kami. Bagi jemaat-Mu yang sedang berduka, Tuhan berilah penghiburan. Yang sedang di dalam pergumulan, Tuhan akan memberi jalan keluar kepadanya dan pengharapan. Bagi saudara-saudari kami yang terbaring lemah, meminta Tuhan agar menyembuhkannya dari sakit penyakitnya. Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Biarlah iman kami terus bersorak dan memuliakan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan memberkati.